Oke, dalam video ini kita akan mendiskusikan tentang masalah identifikasi dalam sistem persamaan simultan. Yang pertama adalah tidak diidentifikasi. Misalkan ada model permintaan dan penawaran. Maka fungsi permintaannya ini adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah U1T. Kemudian fungsi penawarannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T. Dengan kondisi keseimbangan fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, yaitu alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah U1T ini sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T. Maka diperoleh PT sama dengan beta 0 dikurangi alfa 0 per alfa 1 minus beta 1 ditambah U2T minus U1T dibagi dengan alfa 1 min beta 1, atau PT sama dengan H0 ditambah VT dengan H0 nya adalah beta 0 dikurangi alfa 0 dibagi dengan alfa 1 dikurangi beta 1. Kemudian VT itu adalah U2T dikurangi U1T dibagi dengan alfa 1 minus. Kemudian PT ini kita masukkan ke fungsi permintaan. Jadi tadi fungsi permintaannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1P ditambah U1T. Nah, yang PT-nya kita ganti dengan beta 0 min alfa 0 dibagi 1 alfa 1 minus beta 1 ditambah U2T dikurangi U1T dibagi dengan alfa 1 minus beta 1. Nah, ini sama dengan H1 ditambah PT, di mana H1 adalah alfa 1 beta 0 dikurangi alfa 0 beta 1 per alfa 1 minus beta 1, dan WT adalah alfa 1 U2T dikurangi beta 1 U1T dibagi dengan alfa 1 dikurangi beta 1. Jadi ini diselesaikan saja, samakan penyebutnya, maka akan diperoleh H1 dan WT. Nah, model permintaan dan penawaran ini memiliki 4 koefisien, yaitu alfa 0, alfa 1, beta 0, dan beta 1. Tapi tidak ada cara untuk yang unik untuk menaksirnya karena koefisien reduksinya hanya terdiri dari 2, yaitu H0 dan H1, sementara koefisien strukturnya itu ada 4, sehingga nggak bisa kita kembalikan lagi. Jadi kalau kita punya H0 dan H1, kita tidak bisa mengembalikan lagi ke alfa 0, alfa 1, beta 0, dan beta 1. Yang berikutnya adalah identifikasi tepat. Misalkan model persamaan berikut, model permintaan dan penawaran. Jadi QT-nya, fungsi permintaannya adalah alfa 0 plus alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah U1T. Fungsi penawarannya adalah QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T. I-nya adalah pendapatan konsumen dan merupakan variabel eksogen. Oke, dalam kondisi keseimbangan maka permintaan sama dengan penawaran, sehingga diperoleh PT. Jadi nanti disamakan saja, atau yang mengandung PT itu ditaruh di kiri semua dan yang selainnya ditaruh di kanan semua. Kemudian kita selesaikan seperti yang sebelumnya, sehingga kita akan memperoleh
H0 PT sama dengan H0 ditambah H1 IT ditambah dengan VT, di mana H0 nya adalah beta 0 minus alfa 0 dibagi dengan alfa 1 minus beta 1, dan H1 nya adalah minus alfa 2 dibagi dengan alfa 1 minus beta 1, dan VT sama dengan U2T minus U1T dibagi dengan alfa 1 min beta 1. Kemudian PT dimasukkan ke fungsi permintaan atau penawaran, sehingga diperoleh QT-nya adalah H2 plus H3 IT plus WT. Dengan H2-nya adalah alfa 1 beta 0 min alfa 0 beta 1 per alfa 1 minus beta 1, dan H3 adalah minus alfa 2 beta 1 dibagi dengan alfa 1 dikurangi beta 1. Dan ini adalah WT-nya. Nah, dari sini tadi kita bisa memperoleh atau ada 5 koefisien struktural, yaitu alfa 0, beta alfa 1, alfa 2, beta 0 dan beta 1. Tapi koefisien reduksi ada 4, yaitu H0, H1, H2 dan H3, sehingga penyelesaian unik dari semua koefisien struktural ini juga tidak mungkin. Namun parameter dari fungsi penawaran ini dapat diidentifikasi karena beta 0 sama dengan H2 min beta 1 H0. Nah, beta 1 maka bisa diperoleh dari H3 dibagi H1. Tapi parameter dari fungsi permintaan itu tidak dapat ditaksir atau tidak dapat diidentifikasi. Nah, sekarang misalkan fungsi permintaannya berubah menjadi QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 ITO, yang permintaannya tidak berubah. Namun yang fungsi penawarannya ini berubah menjadi QT sama dengan beta 0 plus beta 1 PT plus beta 2 PT minus 1 ditambah U2T. Nah, ini kalau dalam keseimbangan pasar kita samakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, ini adalah fungsi permintaan, yang ini adalah fungsi penawaran. Dan diperoleh PT sama dengan H0 plus H1 IT ditambah H2 PT min 1 ditambah VT. Ini H0 nya adalah beta 0 min alfa 0 dibagi alfa 1 minus beta 1, H1 nya adalah minus alfa 2 per alfa 1 minus beta 1, dan H2 nya adalah beta 2 dibagi alfa 1 minus beta 1, dan VT nya adalah ini. Kemudian kita masukkan harga keseimbangan ke fungsi permintaan atau penawaran. Maka kita peroleh QT sama dengan H3 ditambah H4 IT ditambah H5 PT min 1 ditambah WT. Ini adalah H3 dan H4 nya, hubungannya dengan alfa dan beta. Kemudian ini adalah H5 dan WT. Nah, terdapat 6 koefisien struktural, yaitu alfa 0, alfa 1, alfa 2, kemudian beta 0, beta 1, dan beta 2, dan ada 6 koefisien reduced form, yaitu H0 sampai H5, sehingga ini kita bisa menduga nilai koefisien struktural. Ini kemudian terlalu diidentifikasi. Misalkan fungsi permintaannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah alfa 3 RT ditambah U1T.
Kemudian fungsi penawarannya adalah QT sama dengan beta 0 plus beta 1 PT plus beta 2 PT min 1 plus U2T. Jadi yang fungsi permintaannya ketambahan RT. Caranya tetap ya sama, kita samakan fungsi permintaan dan penawaran. Maka diperoleh PT-nya adalah H0 plus H1IT plus H2RT plus H3 PT min 1 plus VT. Kemudian QT-nya adalah H4 plus H5IT plus H6RT plus H7 PT min 1 plus WT. Ini adalah H0, H1 dan H2. Kemudian H3, H4 dan H5. Ini adalah hubungan antara H dengan alfa dan beta. Kemudian ada H6 dan H7 serta VT. Dan WT. Jadi terdapat 7 koefisien struktural, tetapi terdapat 8 koefisien bentuk reduksi. Nah, banyaknya persamaan ini lebih banyak daripada banyaknya parameter. Sehingga bisa ditunjukkan bahwa terdapat 2 nilai beta 1, yaitu beta 1 sama dengan H6 per H2 dan beta 1 sama dengan H5 per H1. Aturan untuk identifikasi kita notasikan M itu adalah banyaknya variabel endogen di dalam model. M kecil banyaknya variabel endogen dalam suatu persamaan. K besar itu adalah banyaknya variabel yang ditetapkan lebih dulu dalam model atau variabel eksogen. Dan K kecil adalah banyaknya variabel yang ditetapkan lebih dulu dalam suatu persamaan. Nah, kondisi derajat dari identifikasi. Suatu kondisi yang perlu dari identifikasi adalah sebagai berikut. Dalam suatu model M besar persamaan simultan, agar suatu persamaan diidentifikasi, maka persamaan tadi harus tidak memasukkan sekurang-kurangnya M-1 variabel, baik endogen maupun variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau eksogen yang muncul dalam model. Jadi persamaan tadi tidak memasukkan tepat M-1 variabel. Persamaan tadi disebut tepat diidentifikasi. Jika persamaan tadi tidak memasukkan lebih dari M-1 variabel, maka persamaan tadi terlalu diidentifikasi. Definisi yang lain, dalam suatu model dari M besar persamaan simultan, jadi persamaannya ada sebanyak M besar. Agar suatu persamaan diidentifikasikan, maka banyaknya variabel yang ditetapkan lebih dulu yang dikeluarkan dari persamaan harus tidak kurang dari banyaknya variabel endogen yang dimasukkan dalam persamaan dikurangi 1. Yaitu K besar dikurangi K kecil lebih dari M-1. Jika K minus K besar dikurangi K kecil sama dengan M-1, maka persamaan tadi tepat diidentifikasi. Jika K besar kurang dari K lebih dari M-1, maka persamaan tadi terlalu diidentifikasi. Misalkan contoh yang pertama, ini fungsi permintaannya adalah seperti ini. QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah U1T. Fungsi penawarannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah beta 1 PT ditambah A2T. Nah, di sini ada 2 variabel endogen. Ya, ada 2 variabel endogen, jadi variabel yang ditentukan nilainya di dalam model, dan tidak ada variabel predetermine.
Nah, supaya diidentifikasi, persamaan ini harus tidak memasukkan sekurang-kurangnya M-1. M-nya ini adalah variabel endogen, yaitu 2 dikurangi 1, sama dengan 1 variabel. Nah, di sini tidak ada persamaan yang diidentifikasi. Karena untuk persamaan pertama variabelnya masuk semua, dan dan persamaan kedua ini variabelnya juga masuk semua. Contoh yang kedua, ini fungsi permintaannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah U1 T. Fungsi penawarannya adalah QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2 T. Ada dua variabel endogen, yaitu QT dan PT. Fungsi permintaan ini tidak diidentifikasi. Fungsi penawaran diidentifikasi karena tidak memasukkan satu variabel, yaitu IT. Ya, jadi karena tidak memasukkan satu variabel, dari satu itu dari M besar min 1, M-nya adalah 2, tadi ada Q dan P. Nah, karena fungsi penawaran ini tidak memasukkan satu variabel, yaitu IT, jadi di sini kan ada variabel yang tidak masuk di persamaan penawaran, yaitu IT, maka fungsi penawaran ini diidentifikasi, sedangkan fungsi permintaan tidak diidentifikasi. Contoh yang 3 ini fungsi permintaannya adalah QT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah U1 T, dan fungsi penawarannya adalah QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah beta 2 PT min 1 ditambah U2 T. Nah, fungsi permintaan ini tidak memasukkan satu variabel, yaitu PT min 1, dan fungsi penawaran tidak memasukkan satu variabel, yaitu IT. Jadi kedua persamaan ini diidentifikasi. Ini contoh yang 4, untuk fungsi permintaannya ketambahan RT, dan fungsi penawarannya sama dengan yang sebelumnya. Ada PT dan PT min 1. Nah, fungsi permintaan ini tidak memasukkan satu variabel, yaitu PT min 1, sedangkan fungsi penawaran tidak memasukkan dua variabel, yaitu IT dan RT, sehingga untuk yang fungsi permintaan ini tepat diidentifikasi, sedangkan untuk fungsi penawaran ini terlalu diidentifikasi. Yang berikutnya adalah rank condition. Ini identifikasi melalui order condition, hanya merupakan prasyarat dasar tapi belum merupakan prasyarat cukup. Melalui metode rank condition bisa memenuhi kedua prasyarat identifikasi persamaan simultan. Istilah rank ini berasal dari terminologi di dalam matrik, yaitu merujuk pada square submatrik order paling besar yang mempunyai determinan tidak sama dengan 0. Square matrik adalah matrik yang mempunyai jumlah kolom dan baris yang sama. Ini adalah kondisi tingkat identifikasi. Dalam suatu model dengan M persamaan dengan dalam M variabel endogen, ini suatu persamaan diidentifikasikan jika dan hanya jika sekurang-kurangnya satu penentu tidak nol dari ordo M-1 dapat dibentuk dari koefisien variabel baik endogen dan predetermine yang tidak dimasukkan dari persamaan tertentu tapi dimasukkan dalam persamaan lain dari model. Ini ilustrasinya.
Misalkan ada persamaan simultan sebagai berikut. YT sama dengan alfa 10 ditambah alfa 12 2T ditambah alfa 13 YT plus beta 11 XT plus E1T. Kemudian ini ada Y2T dan ada Y3T. Kemudian ada Y4T juga. Nah, Y adalah variabel endogen. Ya. Kemudian X adalah variabel eksogen. Jika persamaan 1 sampai 4 dimanipulasi dengan cara memindahkan semua variabel di sisi kanan persamaan kecuali variabel gangguan yaitu E ke sebelah kiri, maka akan menghasilkan sebuah sistem yang terlihat dalam tabel 1. Jadi semuanya dibawa ke kiri. Ini yang konstantanya, kemudian ini koefisien untuk Y1. Ini yang di persamaan 1, ini yang persamaan 2, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Jadi ini kita buat semua variabelnya Y1 sampai Y4 dan X1 sampai X4, kemudian kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabel pada tiap persamaan. Jadi misalkan yang ini konstanta untuk persamaan 1 adalah min alfa 10, kemudian yang Y1 itu adalah 1, Y2 nya adalah minus alfa 12, ini koefisiennya ya. Kemudian Y3 nya adalah minus alfa 13. X1 nya adalah minus beta 11. Demikian seterusnya untuk persamaan kedua, 3, dan 4. Nah, untuk mengetahui apakah persamaan 1 teridentifikasi atau tidak, maka kita harus mencari matriks order 3x3 dari koefisien yang tidak ada di dalam persamaan 1 tapi ada di persamaan yang lain, dan kemudian dicari determinannya. Matriks tersebut adalah ini. Jadi cari yang koefisiennya yang tidak ada dalam persamaan 1 ya, tapi ada di persamaan yang lain, kemudian dihitung determinannya. Determinan dari A ini adalah 0, artinya tidak memenuhi range condition, sehingga persamaan pertama ini tidak teridentifikasi. Nah, suatu persamaan dalam model persamaan simultan yang mempunyai M persamaan dikatakan identified sekurang-kurangnya mempunyai satu determinan berdimensi M-1 yang tidak sama dengan 0. Jadi kan tadi kita punya 4 persamaan, maka kita harus membentuk submatrik yang berukuran 3x3. Nah, minimal ada salah satu yang determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah prinsip umum identifikasi. Kalau K besar lebih dari K, jika K besar dikurangi K lebih dari M-1 dan rank dari matriks A adalah M-1, maka persamaan tersebut terlalu diidentifikasi. Jika K besar dikurangi K sama dengan M-1 dan rank dari matriks A adalah M-1, persamaan tersebut tepat diidentifikasi. Dan jika K besar dikurangi K lebih dari sama dengan M-1 dan rank matriks A adalah kurang dari M-1, matriks persamaan tersebut kurang diidentifikasi. Dan jika K dikurangi K kecil kurang dari M-1, maka persamaan tersebut tidak diidentifikasi. Tingkat dari matriks A dalam kasus ini akan kurang dari M-1.